3. Selamat pagi. Pagi. Salam semangat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat di tempat ini tanpa ada kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta, Bapak Trian Suparman MPD sekaligus mentor dalam kegiatan seminar ini. Yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang berkenan hadir dan memberikan dukungan untuk pembicara kita. Yang saya hormati pula penyaji materi seminar pagi ini, yakni Ibu Anita Kusmaningsih SPD. Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara dimulai dari pembukaan, inti acara yakni penyajian materi, kemudian tanggapan mentor, dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, memohon kelancaran pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, hari ini pada tanggal 19 Juni 2025 adalah hari yang penting untuk Ibu Anita. Karena telah mencapai tahap seminar hasil dalam rangkaian orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menyimak dan masuk ke dalam acara inti, yakni materi seminar hasil oleh Ibu Anita. Ibu Anita sudah siap? Dipersilakan untuk menyajikan materi. Terima kasih Ibu Dewi untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Trian Suparman MPD yang di sini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang berkenan hadir untuk menyaksikan hasil seminar laporan saya tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkanlah, nama saya Anita Kusmaningsih, NIP PPK 1996 042024 212029. Unit kerja saya di SMP Negeri 8 Kota Surakarta sebagai guru TIK. Judul seminar yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu pemanfaatan media blokri untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa, mata pelajaran informatika, materi berpikir komputasional di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Maksud adanya orientasi ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan orientasi yaitu peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Fungsi, tugas, dan peran ASN. Di sini ASN terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan PPPK.
Fungsi kedua jenis ASN ini, yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN sendiri, yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai perundang-undangan, yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN di sini sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, bebas bersih dari KKN. Sedangkan visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan visi OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dan visi unit kerja SMP Negeri 8 Kota Surakarta adalah sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Misi Kota Surakarta sendiri, yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah tahapan penyusunan rencana dan hasil kerja PPPK. Yang pertama adalah identifikasi isu di unit kerja. Yang kedua, merancang atau merencanakan aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi hasil aktualisasi. Masuk ke rencana dan hasil kerja PPPK. Identifikasi isu yang pertama yang saya temukan yaitu berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2024. Di sini terdapat penurunan di kemampuan literasi murid yang turun dari 2023. Jadi judul yang saya ambil berdasarkan rapor pendidikan 2 tahun ini. Kemudian setelah berjalannya waktu, muncul rapor pendidikan terbaru di tahun 2025, di mana kemampuan literasi murid sudah meningkat, namun ada penurunan di kemampuan numerasinya. Jadi berdasarkan dua hasil rapor pendidikan ini, saya mengambil untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Isu yang diangkat pada seminar saya yang selanjutnya adalah kurang terbiasanya siswa dalam menghadapi soal literasi dan numerasi, kemudian kurangnya motivasi belajar siswa, dan kurangnya pemanfaatan sumber belajar serta media pembelajaran dalam proses pembelajaran siswa di kelas. Gagasan yang diangkat yaitu saya mengambil pemanfaatan media Blockly untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa mata pelajaran informatika materi berpikir komputasional di SMP Negeri 8 Kota Surakarta.
merencanakan aktualisasi. Yang dilakukan adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait program yang saya ajukan, kemudian membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Targetnya tersedianya rencana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Membuat aktualisasi kegiatannya adalah yang pertama, membuat materi ajar berupa latihan soal yang membimbing siswa untuk terbiasa menyelesaikan permasalahan literasi numerasi. Di sini saya menggunakan referensi dari Bebras Indonesia yang di dalamnya terdapat banyak sekali latihan soal yang menuntut siswa untuk terbiasa membaca dan menyelesaikan masalah literasi numerasi. Kemudian yang kedua, membuat langkah-langkah penggunaan media Blockly. Yang ketiga, menyiapkan materi ajar dan media ajar berupa sambungan internet yang memadai. Targetnya, tersedianya materi ajar dan media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran di kelas. Melaksanakan aktualisasi. Jadi yang pertama, saya membuat materi ajar permasalahan literasi dan numerasi yang saya ambil dari Bebras Indonesia, yang kemudian saya buat dalam bentuk LKPD yang bisa digunakan siswa untuk berlatih literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, media Blockly itu digunakan untuk menunjang media pembelajaran yang saya gunakan ketika pembelajaran. Ini adalah contoh tampilan awalnya. Jadi gamesnya ada beberapa pilihan menu yang bisa dipilih anak-anak. Targetnya adalah terjadinya peningkatan kemampuan literasi siswa mata pelajaran informatika, materi berpikir komputasional, dan motivasi belajar siswa ikut meningkat. Kemudian melaksanakan evaluasi aktualisasi bersama mentor, melaksanakan evaluasi sehingga tersedianya laporan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan serta rencana tindak lanjut atas refleksi yang sudah dilaksanakan. Kontribusi terhadap visi misi. Kegiatan ini mendukung visi sekolah, yaitu berprestasi, dan juga misi sekolah. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran secara efektif, efisien, sehingga dapat mengembangkan kompetensi siswa secara optimal. Yang kedua, mewujudkan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar dan mengadakan bahan atau sumber pembelajaran serta menggunakan media pembelajaran. Yang terakhir, mewujudkan pengembangan fasilitas sarana prasarana pendidikan berbasis IT. Rencana kerja menengah yang saya rencanakan di tahun pertama yaitu melakukan kolaborasi dengan rekan guru MDRP dalam membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Di tahun kedua, saya akan memperbarui referensi media dan materi ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. Di tahun ketiga, berdiskusi tentang penambahan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Di tahun 4 dan 5, mengevaluasi rencana kerja yang sudah dilaksanakan serta melakukan rencana tindak lanjut. Masuk ke judul yang sudah saya pilih, yaitu pemanfaatan media Blockly untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa mata pelajaran informatika, materi berpikir komputasional di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Dimulai dari informatika sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari pengolahan, analisis, pengelolaan, dan pertukaran informasi dengan menggunakan teknologi komputer. Sedangkan berpikir komputasional adalah salah satu materi yang ada di materi informatika baik di kelas 7, 8, dan 9, di mana berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah
dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep yang ada dalam ilmu komputer. Atau di sini berpikir komputasional itu cara berpikir untuk menghasilkan penyelesaian yang efektif, optimal, dan efisien. Cara berpikir ini melibatkan kemampuan menguraikan masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terstruktur. Di sini disebut dengan abstraksi. Kemudian ada algoritma atau langkah-langkah penyelesaian, dekomposisi atau penguraian penyelesaian, dan pengenalan pola yang digunakan untuk mengulang kejadian yang sama dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah literasi numerasi sendiri, adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menginterpretasikan, menerapkan, dan menganalisis informasi dalam bentuk angka, simbol, dan matematika, serta menggunakan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Referensi yang saya gunakan tadi untuk menunjang literasi dan numerasi, saya gunakan Bebras Indonesia, bisa diakses di bebras.or.id. Di sini bisa digunakan untuk berbagai jenis mata pelajaran. Selain informatika juga bisa untuk bahasa Indonesia, kemudian matematika. Tinggal dipilih mana yang dibutuhkan begitu. Kemudian Blockly Games atau permainan Blockly, yaitu serangkaian permainan edukatif yang dirancang untuk memperkenalkan konsep pemrograman kepada pemula. Di sini materi yang bersinggungan adalah berpikir komputasional, itu di mana siswa diminta untuk mempunyai cara berpikir yang efektif, efisien, dan optimal seperti itu. Jadi games ini melatih siswa untuk bisa mendapatkan cara berpikir yang seperti itu. Ini adalah salah satu isi dari permainannya. Di teka-teki terdapat beberapa potong seperti puzzle. Di sini siswa diminta untuk menggabungkan antara yang berwarna hijau dengan gambar, kemudian dengan yang berwarna ungu dengan pemahaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah permainan Blockly, ini burung, di mana ini kegiatannya siswa diminta untuk mencari jalan burung ini untuk kembali ke sarang. Jadi memanfaatkan juga pemikiran matematika, bagaimana sudutnya yang harus diarahkan, kemudian arahnya ke kanan atau ke kiri atau ke atas. Kesimpulannya, materi ajar dan media pembelajaran informatika yang ditambahkan dengan sarana dan prasarana yang memadai akan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya, terutama pada materi berpikir komputasional. Dengan meningkatnya kemampuan literasi numerasi siswa, diharapkan ada peningkatan pula pada hasil belajarnya, khususnya dalam bidang berpikir komputasional. Kritik dan saran, melihat dari tujuan rencana kerja yang telah dibuat, diharapkan dapat menambah referensi materi ajar dan media ajar informatika sehingga dapat bermanfaat bagi siswa dan banyak orang. Sarannya, materi dan media ajar yang dibuat bisa digunakan di mata pelajaran lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Dewi. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Anita. Menarik sekali, media ajar berupa Blockly meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa. Siswa dapat ngegame tanpa mengurangi intensi bahwa dia sedang belajar. Games bermedia Blockly membuat siswa tertarik untuk berliterasi di bidang numerasi, kemudian dapat mengembangkan kompetensi siswa. Kemudian
game tersebut juga membentuk siswa untuk berpikir komputasional, efektif, kreatif, dan efisien. Untuk selanjutnya, mohon Bapak Trian sebagai mentor untuk menanggapi. Terima kasih Bu Anita yang telah menyampaikan presentasinya tentang media blog clip. Ya, dari hasil yang telah diimplementasikan media blog clip itu benar-benar bisa meningkatkan pemahaman di dalam meningkatkan literasi yang memang itu diperoleh dari rapat pendidikan kita. Rapat pendidikan kita ada yang kurang di literasinya. Ya konsisten saja Bu Anita. Artinya yang saya harapkan itu media itu ya tidak hanya dipakai sekali selesai. Kalau memang benar-benar efektif, ya tidak terus-menerus, tapi ya sering digunakan. Ya sesuai dengan materinya, ya sesuai dengan materinya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Trian atas tanggapannya. Baik, Bu Anita diminta konsisten untuk media blog yang telah disampaikan. Dan demikianlah hasil seminar dari Ibu Anita telah berakhir. Terima kasih dukungan dan doa serta kehadirannya. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili pembicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang tidak terduga. Akhir kata, selamat pagi semuanya.